moderator. Oke, terima kasih nih Oke, Kak terima Hana. kasih. Semoga harapannya dari speaking barusan teman-teman bisa lebih fresh dan bisa lebih semangat lagi untuk mendengarkan sesi kita yang kedua. Nah, mungkin kita bisa langsung saja memasuki sesi kita yang kedua. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah kenal atau belum nih sama pemateri kita kedua kita pada siang menjelang sore hari ini. Karena ya pada materi kita akan menjelaskan ataupun pemateri kita yang kedua akan menjelaskan tentang LinkedIn. Oke, langsung saja sebelum saya memanggil pemateri kita yang kedua, saya akan membacakan CV dari pemateri kita yang kedua. Oke, pemateri kita yang kedua bernama Rahel Gracela Veronita Siregar. Beliau merupakan fresh graduate dari Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun ini. Beliau juga mempunyai beberapa pengalaman, di antaranya yaitu pernah menjadi Commercial Excellence Intern di PT ISS Indonesia, pernah juga menjadi bisnis representatif intern di PT Noteflug Teknologi Indonesia, dan yang terakhir pernah menjadi CO Founder and Operation Staff di Mercury Retrojet. Nah, dan banyak lagi ya pengalaman-pengalaman beliau, sampai ya pernah mengikuti banyak kompetisi, pernah menjadi juara 1, juara 3. Yang pertama itu juara 1 di bisnis idea kompetisi di Java Business Competition Telkom University tahun 2021. Pernah juga menjadi juara 3 di ASEAN Regional Case Challenge di Singapore Management University XIO SG 2022. Wah, sangat keren sekali ya CV dari Kak Rahel ini. Mungkin Kak Rahel sudah berada di room. Halo Kak Rahel. Halo, halo. Halo Kak. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Kebetulan kurang sehat ya, tapi tetap semangat untuk nyampein materi dan belajar bareng teman-teman di sini. Wah, Kamu apa kabar? alhamdulillah sehat-sehat aja Mbak hari ini. Mungkin Ah, untuk Kak Rahel semoga cepat sembuh, yang udah mau amin, meluangkan waktunya makasih untuk banyak masih bisa doanya. berbincang-bincang dengan teman-teman panitia dan teman-teman peserta. Oke, gimana nih Mbak Makasih. persiapannya untuk menyampaikan materi ke teman-teman hari ini? Persiapannya nggak banyak-banyak banget karena aku udah banyak belajar dari ini itu dari aku maba mahasiswa baru gitu ya. Paling aku belajar juga dari YouTube atau dari modul yang kalian kasih ya. Aku juga belajar juga. Jadi hopefully nanti teman-teman after dari kita diskusi bareng di sini, teman-teman juga baca modul dari teman-teman panitia biar kita makin banyak pengetahuannya gitu. Mungkin kalau boleh tahu kesibukannya setelah lulus dari kerjaan apa nih? Kebetulan aku lagi banyak tes ini lamaran kerja, jadi lagi setiap hari itu lagi interview dan hopefully udah ada yang sampai tahap akhir, tapi masih di November ini. Jadi lebih kepada pengembangan diri juga selain mengikuti berbagai interview di perusahaan itu aja sih. Namanya juga fresh graduate ya, Ya, bukan kami kuliah doakan lagi ya Mbak, gitu. semoga juga segera mendapatkan kerjaan dan segera diterima di perusahaan yang mungkin dari Kak Rahel inginkan. Amin, makasih banyak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, saya persilahkan ke Kak Rahel untuk memaparkan materinya. Mungkin kepada Kak Rahel, waktu dan tempat saya persilahkan. Thank you. Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Hopefully teman-teman semuanya nggak pada bosen ya karena udah capek, mungkin udah berat banget ya materi personal branding di awal. Tadi aku juga sempat belajar sama Mbak. uh, Maaf, aku sedikit payah dalam mengingat nama Mbak Zalfa ya, kalau nggak salah. Pokoknya materinya bagus banget. Aku juga ikut belajar tadi sama teman-teman. Tapi aku harap nggak bosan-bosan untuk mempelajari LinkedIn karena tadi banyak banget ya pertanyaan teman-teman itu yang bersinggungan dengan LinkedIn. Padahal materi kedua yang bahas LinkedIn. Mungkin teman-teman panitia bisa langsung kasih PPT-nya gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya boleh ya, teman-teman masih pada semangat gak sih untuk kita belajar ingin bareng-bareng atau udah capek, jenuh, dan kayak udah kita selesaikan saja workshop ini gitu. Oh, masih semangat, makasih banyak.
Oke, aduh makasih banyak, udah masih pada semangat. Kayaknya memang jiwa-jiwa maba, tadi aku lihat banyak yang masih maba, tapi ada juga yang semester akhir atau pertengahan. Itu memang jiwa-jiwa yang masih masih semangat-semangatnya gitu ya. Tapi aku berharap ya dari maba pertengahan atau sampai semester akhir nanti jangan sampai kendor semangatnya karena nanti kalau di akhir kalian melihat oh ternyata ketika di semester 3 aku ngedown ternyata itu berimpact ke IPK aku jadi jelek itu jangan banget. Jadi setiap semester itu harus tunjukin yang semangat yang paling besarnya kayak sekarang kalian ikut workshop nanti semester 3 jangan lupa ikut workshop lagi setiap semester gitu ya. Oke, hari ini kita belajar apa? Kita bahas tentang self improvement training ya. Ini lebih ke pelatihan. Jadi teman-teman bakal banyak dapat pelajaran tentang personal branding, tentang LinkedIn, tentang bagaimana cara mengimprove diri sendiri. Oke, boleh di next dulu di judul kita hari ini. Belum ke ini ya, belum ke next. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu sambil tunggu. Nah, ini dia judulnya. Kita hari ini bakal belajar banyak bareng-bareng. Kenapa aku bilang belajar bareng-bareng? Karena aku pun merasa aku tidak expert dalam bidang ini karena kita semua sama-sama belajar, tapi kemungkinan aku lebih dulu memahami LinkedIn atau bertemu LinkedIn daripada teman-teman maba. Jadi aku akan membagikan pengalaman aku selama ini upgrade LinkedIn aku gitu ya. Kita akan belajar gimana sih caranya atau strategi untuk ngebangun personal branding yang udah teman-teman pelajari di awal tadi, tapi menggunakan LinkedIn. Nah, kenapa sih harus gunain LinkedIn? Oke, boleh di next dulu ya. Kenapa harus menggunakan LinkedIn? Aduh, ini PPT-nya ada hilang ya. Oke, bentar Kak. Oke, gak apa-apa. Aku nanya Saya sama lagi teman-teman dulu ya. rejoin. Oke, siap Kak. Oke, sebenarnya teman-teman sendiri itu tahu nggak sih LinkedIn itu apa? Karena aku lihat sih harapan teman-teman udah kayak gimana caranya upgrade LinkedIn, gimana caranya bagusin LinkedIn. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang belum tahu LinkedIn itu apa gitu ya? Boleh komen gitu LinkedIn itu apa bagi kalian yang menurut kalian gitu. Jangan bilang tempat insecure ya. Coba boleh kasih pendapatnya biar kita belajar bareng-bareng. Tahu kah tapi belum ngerti cara mainnya. Waduh, ini bukan games ya, tapi ya bener sih tahu cara main. Masih bingung cara gunain LinkedIn. Oke, tepat pengembangan karir. Benar, itu tepat pengembangan karir. Oh, ada juga yang belum tahu ya. Bagus banget karena kita bakal belajar LinkedIn itu apa gitu ya. Maaf, baru tahu. Oke, belum paham, masih bingung. Oke, pasti pada bingung ya. Oke, berarti kalian tepat sasaran ya, karena di sini kita akan belajar apa itu LinkedIn dan apa sih gunanya buat kalian nanti setelah lulus dari perkuliahan. Nah, ini beberapa tujuan pelatihan kita hari ini. Di aku memang agak ngeblur gitu ya. Di teman-teman ngeblur juga nggak ya? Semoga di teman-teman nggak ngeblur, tapi di aku agak ngeblur ya. Tapi kayaknya ini masih bisa kebaca sih. Ya jelas kita bakal belajar sama-sama di sini ngerancang karena tadi ya pada ngeblur nih teman-teman panitia boleh dibantu ya biar nggak ngeblur karena nggak kelihatan gitu ya tulisannya. Eh, aku bakal bacain ya karena aku juga punya PPT-nya. Jadi kita ini bakal belajar sama-sama bagaimana sih ngerancang LinkedIn karena teman-teman tadi pada bingung apa sih LinkedIn itu belum tahu terus gimana cara mainnya gitu ya bahasa gaulnya. Dan kita di sini bakal ngerancang bakal belajar gimana sih caranya ngerancang LinkedIn biar kita itu dilirik recruiter itu ya pasti goals kita ya. Terus yang kedua, kita bisa ngevaluasi bagi teman-teman yang udah punya LinkedIn duluan, kita bisa sama-sama ngevaluasi, ah sebenarnya ternyata selama ini yang aku buat salah di LinkedIn. Nah, kita sama-sama belajar hari itu di sini. Dan kita juga bisa mengidentifikasi hubungan kita dengan rekan-rekan yang lain karena di sini sebenarnya ya banyak banget yang udah make LinkedIn dan itu di jenjang perkuliahan bahkan SMA juga udah banyak. Jadi di sini kita untuk melihat bagaimana relasi kita dengan orang lain di LinkedIn dalam lingkup profesional. Di sini juga kita bakal belajar bareng-bareng gimana sih caranya melihat dan menghubungkan kita kepada perusahaan yang kita mau, perusahaan yang relevan. Karena di sini banyak banget perusahaan yang udah join di LinkedIn, jadi teman-teman bisa belajar banyak dari pelatihan hari ini. Dan yang paling penting nih, yang terakhir, tujuan pelatihan hari ini kita untuk memahami bagaimana fitur-fitur LinkedIn. Karena tadi udah kecerita ya, masih pada bingung, masih pada gak ngerti apa sih LinkedIn, bagaimana sih cara gunainnya gitu. Nah, kita nanti bakal belajar sama-sama apa aja fitur yang ada di LinkedIn dan gimana cara pakainya.
Masih blur ya, teman-teman kasihan ya, ya pada nggak bisa ngebaca. Tapi boleh di next kali ya, karena siapa tahu nextnya udah lebih baik gitu ya, nggak ngeblur lagi kalimatnya. Kok konten nggak gitu? Ya Allah, Firman satu. Boleh di next teman-teman panitia. Masih ngeblur ya, aduh kasihan banget ya. Gimana ini, apa aku aja yang share screen gitu ya? Iya, kayaknya masih ngeblur banget ya. Atau boleh aku gantian share screen kali ya? Selama siapa tahu panitia mau ini dulu ya, perbaiki dikit-dikit. Tapi aku jadi gak bisa ngelihat ini ya teman-teman ya. Nanti kalau panitianya udah bisa nge-share screen yang betternya, boleh kabarin aku ya. Udah digantiin ternyata tugas aku ya, cuman masih hitam gelap gitu ya. Oke, ini masih banyak banget trouble-nya, maaf banget ya teman-teman. Namanya juga eh, teknologi ya, kadang kadang suka nge-lag, kadang suka nge-freeze gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya selagi kita nunggu kali ya, teman-teman di sini paling nggak tahu itu fitur apa sih? Apa sebenarnya teman-teman itu cuma nggak ngerti kita harus buat apa di LinkedIn atau gimana cara ngegunain LinkedIn? Lebih kepada bingung yang gimana? Cara buat link, cara pakai LinkedIn atau apa yang harus dimasukin ke LinkedIn? Itu ngebingungin nggak ya pertanyaannya? Cara mengisi profil, oke. Pengalaman kah harus pro? Oh, ngisi. Berarti dua-duanya ya bingung ya? Cara gunainnya sama masukin apa gitu ya? Apa sih yang harus diisi? Benar ya. Berarti dua-duanya nggak bingungin ya. Postingan yang seperti apa yang bisa dipakai untuk personal branding? Oke. Pengguna baru ya ternyata ya. Oke, oke, oke. Aku isi random aja. Random aja, oke. Bingung apa yang harus dia up. Berarti punya struggle yang sama kita ya di sini ya. Nggak apa-apa banget, karena dulu aku maba juga bingung. Apa sih LinkedIn itu? Kenapa aku dipaksa buat LinkedIn? Kenapa nggak Instagram aja gitu ya? Oke, kayaknya masih bermasalah. Aku nggak bisa share screen ternyata. Masih ngeblur ya teman-teman ya? Apa aku bisa bantu share screen gitu ya? Tapi aku belum diizinkan share screen. Oke, mungkin Mengisi bio boleh aku sih, Kak. LinkedIn. Oke, coba ya mengisi. Aku belum diizinkan share screen ya. Jadi aku baca-baca dulu yang punya Oke, teman-teman. mungkin Mengisi bio akun LinkedIn yang bagus itu gimana formatnya? Oke. Oke, aku udah bisa share screen nih. Maaf ya teman-teman terganggu gitu ya. Gimana ya? Salah. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Aku jadi nggak terlalu bisa ngebaca komentar, nggak apa-apa ya, karena nge-share screen. Udah ke ini nggak ya, kelihatan? kelihatan nggak? Udah kelihatan. Oke, thank you moderator. Oke, maaf ya aku nggak bisa baca komentar, nggak apa-apa ya. Nanti kita ketika, apa udah bagus ya yang panitia ya? Apa aku salah lihat ini? Udah bagus nggak ya? Apa mata aku doang yang kelihatannya bagus? Udah bagus kok, Kak, dari Oh, Bunda udah Net. bagus ya? Oke. Maaf ya muter-muter ya. Aku pengen baca komentar tapi aku mau bantu panitia tadinya jadi bingung nih. Oke. Nggak ngeblur lagi kan ya? Oh, udah jernih ya. Udah jernih. Kok kenapa mata aku ngeblur lagi nih ya? Oke. Apanya yang Mungkin bening gitu? Ngeblur apa bermasalah kembali, mungkin bisa bermasalah Kak Rahel membantu untuk share screen, nanti untuk yang kolom chat Oke. bisa saya bantu untuk membacakan. Oke, 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 oke. Terima kasih, Kak. Oke, thank you, Kak Moderator. Oke. Maaf ya, teman-teman ya. Jadi, ini ya, masalah teknis mulu ya. Oke, apa sih LinkedIn itu? Tadi banyak ya yang belum paham apa itu LinkedIn, gimana cara pakainya. Gini, simpelnya. LinkedIn itu sama kayak sosial media kita, kayak Instagram, TikTok, Facebook, tapi ini lebih ke profesionalnya. Jadi ibaratnya di LinkedIn kita itu bisa nge-share postingan, kita bisa naruh foto profil, kita nge-share postingan itu lebih kayak kayak ngebuat status gitu ya. Intinya itu sosial media. Kata kuncinya sosial media. Kita ngapain sih di sosial media? Kita bagi cerita kita bagi apa yang ingin kita sharing ke banyaknya koneksi kita atau followers kita yang paling mudah untuk dikenal. Jadi itu aja singkatnya. Dan kenapa sih kita harus punya LinkedIn? Karena LinkedIn ini merupakan sosial media yang dikhususkan untuk mencari kerja atau kepada rekruter untuk mencari karyawan-karyawan atau kandidat terbaik yang akan mereka rekrut untuk
di perusahaannya, begitu ya. Jadi, kenapa teman-teman yang baru masuk perkuliahan, yang lagi berkuliah, yang lagi semester akhir, harus punya LinkedIn? Karena apa? Karena teman-teman nanti ketika lamar kerja bakal diminta, akun LinkedIn-nya apa sih gitu. Nggak ada diminta akun TikTok, ada sih, tapi itu jarang banget. Pasti yang selalu ditanya itu, apa sih, nama akun username LinkedIn kalian, begitu ya. Jadi, aku saranin banget, teman-teman abis kita nanti belajar bareng hari ini di workshop, teman-teman langsung buka LinkedIn itu apa, langsung buat akun, karena itu sosial media kayak biasa, teman-teman pasti udah pernah buat akun Instagram, buat akun Facebook, ya kayak biasa aja, login, atau sign up, atau daftar akun gitu, kayak biasa aja. Nah, tadi udah aku kasih tahu ya, LinkedIn itu sosial media profesional, namanya juga profesional. Kita nggak bisa ngupdate kita lagi masak di LinkedIn ya, jangan. Atau ngupdate lagi liburan, jangan ya. Karena namanya juga profesional. Di mana-mana profesional itu erat dengan dunia kerja. Jadi yang kita posting di LinkedIn itu seputar dengan pencapaian, tentang aktivitas kita di organisasi, di magang, atau kerja yang berhubungan dengan hal-hal profesional lainnya, begitu ya. Nah, kenapa sih LinkedIn itu harus dibuat? Karena ternyata LinkedIn itu udah dibuat dari 23 juta pengguna di Indonesia. Jadi jangan mau ketinggalan ya, jangan jadi di luar 23 juta itu tersebut karena udah ada 23 juta saingan kita di sana yang lagi nyari kerja. Nanti kita nggak kelihatan dong. Jadi nanti abis dari sini jangan lupa buat akun LinkedIn-nya. Dan ternyata juga di LinkedIn itu udah 50 juta perusahaan di seluruh dunia udah ngebuat akun LinkedIn-nya. Kayak akun-akun perusahaan di Instagram kan juga ada ya. Nah, itu untuk apa? Karena selain, kita sebagai, seorang yang akan meniti karir nantinya, perusahaan juga mau nge-branding diri, bukan cuman kita doang. Karena itu udah banyak banget perusahaan yang udah join di LinkedIn dan untuk nge-branding perusahaannya. Karena ya tadi kita lihat, karena, LinkedIn itu adalah sosial media profesional, di mana kita untuk nge-branding diri, nge-branding perusahaan, nge-branding apapun di LinkedIn tersebut. Nah, dan fakta menarik lainnya yang terakhir nih, 87% rekruter itu udah pakai LinkedIn untuk nyari kandidat terbaik yang mereka ingin rekrut ke dalam perusahaannya. Jadi, teman-teman, jika teman-teman ingin lebih cepat dilihat, itu salah satunya apa? Ya buat dulu LinkedIn ya. Untuk nggak ngertinya, makanya kita belajar hari ini di sini. Oke, boleh di next teman-teman panitia. Aku ya, maaf ya. Nggak belum ya. Kirain ini ya lagi di iniin, lagi di share screen-in. Maaf. Nah, oke. Kenapa sih kita penting untuk nge-manage profil LinkedIn? Profil LinkedIn itu sama kayak profil Instagram atau profil Facebook yang ada foto, nama, dan bedanya di sini tuh ada title. Title itu kayak misalnya mahasiswa Malang gitu ya. Nah, itu namanya title. Itu biasanya ada di bawah LinkedIn kita. Nanti bakal aku tunjukin sih sedikit gimana sih itu LinkedIn dalam sebenarnya. Karena mungkin bakal bingung ya, aku cuma ngomong title-title di bawah yang mana gitu ya. Nanti aku bakal tunjukin, tapi kita belajar dulu ya apa pentingnya biar teman-teman lebih aware kenapa sih kita harus bahas ini hari ini gitu ya. Nah, kenapa penting untuk kita ngebangun profil LinkedIn yang baik? Kenapa penting? Karena kita mau membangun jaringan profesional. Namanya juga tadi sosial media profesional. Ya di sini tempatnya kita untuk membangun jaringan atau koneksi yang profesional. Maksudnya gimana tuh? Di sini kita bakal ketemu banyak orang. Nggak hanya ketika kita nyari kerja kita butuh LinkedIn. Karena ketika kita kerja pun, kita butuh klien, kita butuh mitra bisnis, kerjasama, kita juga carinya di LinkedIn. Jadi, LinkedIn itu berguna selama kita bekerja, meniti karir, ataupun mencari karir begitu ya. Jadi di sini benar-benar tempat untuk kita punya koneksi yang lebih luas dengan, rekan-rekan yang lebih profesional. Nah, yang kedua, tujuannya adalah kesempatan karir, yang dari tadi kita bahas, sebenarnya LinkedIn itu apa? Ya untuk nyari kerja salah satunya, banyak banget platform cari kerja. Tapi LinkedIn adalah salah satu platform yang paling banyak digunakan atau yang paling, apa ya, mandatory atau wajib ya, yang harus dipunya oleh, kita semua mahasiswa ataupun, apa ya namanya ya, fresh graduate atau yang sedang mencari kerja begitu ya. Karena di sini kita bisa, dapat, info-info, lowongan kerja dengan mudah. Karena di sini ada juga fitur untuk mencari kerja begitu ya. Yang ketiga itu ada berbagi pengetahuan dan prestasi. Nah, bedanya LinkedIn sama sosial media lainnya, di LinkedIn tuh
isinya semua postingan pengetahuan, tips cara wawancara, tips cara, diterima di perusahaan A, B, C, D gitu ya. Jadi banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang di-share di LinkedIn. Nah, itulah kenapa penting banget kita itu, benar-benar ngebuat akun LinkedIn karena banyak banget ilmu yang bisa kita dapat dan gak boleh malas untuk ngebacanya karena menarik banget dan penting untuk kita nanti di masa depan. Dan yang terakhir, ya jelas dari tadi kita tujuannya personal branding. Belum join nanti enggak ini ya, enggak ketinggalan ininya ya, ketinggalan, materinya. Kita lanjut ya, tadi aku ngebahas terakhir di personal branding. Nah, ini branding ya yang tadi dari tadi kita bahas itu adalah personal branding. Dengan kita menata profil kita dengan baik dari foto, nama, title yang kita pilih, dan pengalaman-pengalaman yang kita pilih untuk dicantumkan di LinkedIn, kita itu benar-benar ngebuat image kita yang baik. Kenapa kita sih penting untuk personal branding di LinkedIn? Karena gini, ketika kita mau mendapatkan kerjaan, terus dipercayakan menjadi kandidatnya, di perusahaan yang udah dibangun, pasti semua orang yang ada di perusahaan itu pengen mendapatkan karyawan yang bagus, karyawan yang beneficial buat perusahaannya. Nah, gimana sih caranya kita itu menunjukkan kita itu benar-benar pantas untuk direkrut? Ya, first impression yang harus bagus. Ibaratnya gini, teman-teman maba kan. Terus gimana sih biar teman-teman itu tertarik untuk berteman sama yang lain? Pasti first impression kan. Oh, ini dia kayaknya kalem nih, baik ya. Gitu. Gak ada kan kalau misalnya tiba-tiba nih ada yang mungkin penampilannya kayak galak banget, agak serem gitu. Terus teman-teman kayak, oh ini serem, aku mau temenan sama dia. Nggak mungkin kan? Nah, itulah pentingnya first impression. First impression itu dibangun dari LinkedIn kita. Karena kita tuh nggak ngapa-ngapain intinya. Kita diem aja. Jadi yang recruiter itu bisa melihat dari LinkedIn aja. Nah, itulah gunanya personal branding. Untuk menunjukkan image kita, padahal mereka tuh belum mengenal kita dengan lebih baik gitu. Jadi biar kita tuh nggak langsung disangka, ini serem nih, nggak usah. Nggak langsung di blacklist. Itu ibaratnya kenapa personal branding itu penting di LinkedIn. Boleh di next? Oke, nah ini dia yang paling penting yang dari tadi teman-teman udah bilang bingung cara gunain LinkedIn. Kita bakal bahas dulu secara teorinya. Abis ini aku bakal izin untuk share screen di bagian LinkedIn-nya secara nyata ya. Oke, banyak banget fitur utama di LinkedIn. Caranya naruh penghargaan, caranya ganti profil, cara semua-semuanya buat bio dan lain-lain itu banyak banget fiturnya. Tapi ini adalah 4 fitur utama yang basic banget yang harus kita pahami. Jadi, intinya aku akan ngejelasin teorinya, abis ini aku akan pindah ke LinkedIn ya. Halaman utama ini lebih kepada kayak beranda Instagram. Jadi di situ adalah aktivitas semua orang yang buat posting, nge-posting pengetahuan yang tadi aku bilang, mereka nge-share tips cara untuk bisa menjawab pertanyaan wawancara. Nah, itu adalah beranda di mana kita bisa melihat status teman-teman kita atau gimana status mereka yang membuat berbagai pengetahuan dan tips-tips lainnya. Nah, yang kedua itu yang sebelah kanan itu adalah simbol pekerjaan. Nah, yang tadi aku bilang, LinkedIn ini adalah tempat kita bisa mencari pekerjaan dengan mudah. Karena ada fitur yang dinamakan pekerjaan, di mana fitur ini bisa kita seleksi dengan lebih cepat. Misalnya nih, aku pengen mencari posisi marketing. Aku tinggal buat posisinya itu ibaratnya di batas marketing, pemasaran, ataupun bisnis. Lalu nanti ada seleksi-seleksi lainnya seperti aku maunya di Jakarta doang, atau aku maunya di Bandung doang, atau aku maunya di Amerika. Bisa juga di luar negeri. Jadi LinkedIn ini luas banget. Karena tadi kalau kita bisa ulas balik, udah 50 juta perusahaan dari dunia udah join di LinkedIn. Jadi udah banyak banget yang bisa kita lihat lowongan kerjanya. Nah, yang ketiga ini yang ada notifikasi itu jaringan saya namanya. Ini adalah tempat untuk kita melihat siapa yang mau connect ke kita. Ibarat connect itu kayak mau nge-follow kita gitu. Kayak Instagram followers following gitu ya. Nah, ini adalah tempat kita melihat siapa aja sih yang minta connect ke kita, siapa aja yang udah nge-follow kita, atau siapa aja yang udah nerima permintaan connect kita. Connect itu lebih kayak permintaan teman gitu ya, bahasa-bahasa mudahnya di sesi Instagram gitu-gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah fitur pesan. Di sini pentingnya karena kita itu harus sering banget berkomunikasi khususnya untuk recruiter. Kenapa penting?
Gini, maksudnya kenapa kita harus menghubungi recruiter? Bukan kita sok kenal, bukan kita sok akrab, SKSD juga ya. Ketika teman-teman fresh graduate mau cari kerja, nggak hanya dituntut untuk ngekirim CV dari menu pekerjaan udah selesai. Jangan kayak gitu. Itu bakal lama banget dilihat. Caranya gimana? Teman-teman cari pada menu jaringan saya, terus cari nama recruiter yang teman-teman tahu karena ketika kita lamar kerja, bakal dikasih tahu ini perusahaan apa ya, sebut merek kali kita ya, Unilever misalnya. Ada nanti di bawahnya itu tulisan ini rekruternya. Nah, teman-teman bisa ngeklik akunnya, terus klik connect gitu ya. Ibaratnya klik follow gitu ya. Nah, abis di follow jangan cuma follow doang, tapi kirim pesan. Karena di link ini tuh bisa kita kirim pesan sambil sebelum kita nge-connect. Jadi gitu, misalnya kita kirim pesan, Hai, saya Rachel, saya fresh graduate dari S1 ITB, saya harap kita bisa connect ya gitu. Sebatas itu aja. Tapi itu adalah awalnya. Nah, ketika kita udah bisa connect sama recruiter, disinilah fitur pesan ini penting untuk digunakan. Misalnya nih, kita baru kirim CV, gitu ya, dari menu pekerjaan tadi, dari fitur pekerjaan tadi. Kita bisa chat recruiter yang udah connect sama kita. Halo, Mister bla 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 bla. Saya Rachel, saya tadi barusan melamar ke perusahaan Anda di posisi ini. Semoga bla 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 ya gitu. Nah, itu adalah salah satu poin plus di mana kita nggak hanya sekedar nunggu bola, tapi kita ngejar bola. Oke, sepertinya Kak Rahel ini ada kendala jaringan ya. Mungkin teman-teman bisa bersabar sebentar sedikit. Oke, balik kembali. Aku udah Oke, aman ya. oke aman Kak. Lanjut. Oke, untung saja ya mati lampunya. Ada aja ya, nggak dari teman-teman nanti dari aku juga ya, ada aja gitu ya cara iblis mengganggu kita gitu ya. Apa-apa kita gak akan kalah. Nah, oke, aku izin ya untuk share skill LinkedIn ya sekarang ya. Aku bakal ngasih tahu apa sih yang tadi uh, udah kita pelajari ya arti-artinya. Tapi aku belum bisa nih nge-share screen. Oke, udah bisa. Thank you. Oke, sebentar. Kelihatan banget ya ini mati listriknya nyebelin kayak mau mengganggu doang. Udah hidup lagi nih. Oke, udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya? Apa masih loading ya? Masih belum oke, udah kelihatan Kak. Oke, oke. Suaraku aman kan ya? Aku melihat muka aku sudah mulai nge-freeze. Untuk suara aman sih Kak di saya. Dari teman-teman gimana, aman juga kan ya? Maaf ya, aku tidak bisa membaca teman-teman kerasa chat. Ini adalah profil LinkedIn. LinkedIn itu ini logonya I dan N gitu ya. Nanti teman-teman langsung cari aja LinkedIn terus langsung buat akunnya. Aku nggak bisa mulai dari buat akun ya. Nanti kita bakal lama banget di sini. Nanti materi yang lainnya nggak bisa kita ambil gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kesusahan boleh banget nanti ngubungin aku. Nanti aku share sosial media aku biar kita mudah komunikasi kalau masih ada banyak pertanyaan. Nah, ini namanya LinkedIn. Ibaratnya kayak Facebook atau Instagram, Bang. Ini adalah akun kita. Di sini, tulisan yang ini adalah kita ngeliat akun. Wah, yang melihat foto kita selama 90 hari ke belakang. Nah, kalau teman-teman premium, ibaratnya kayak ngebayar LinkedIn gitu ya. Kita bisa melihat siapa aja sih 129 yang ngelihat kita gitu ya. Nah, mungkin kita bisa lihat recruiter ngelihat kita, atau mungkin kelas kita ngelihat kita ya, bisa aja ya, mungkin yang enggak. Kalau sekarang kan udah ini ya, udah upgrade gitu ya, nyari pasangannya bukan dari followers atau apa, dari CV gitu ya, udah serem banget kayak lamar kerja gitu ya. Nah, ini dia LinkedIn yang bakal kita bahas. Ini tadi ya yang kalian lihat ini ada halaman, ini adalah home, ini ya tempat kita untuk melihat postingan orang. Nih dia ada
dia baru kerja, punya posisi gitu-gitu ya. Ini namanya beranda. Ini adalah untuk melihat koneksi yang mau follow kita. Nah ini dia. Ini kelihatan nih siapa yang mau terima, tinggal terima aja gitu ya. Maaf ya ada 45 yang belum aku lihat. Maaf nanti aku lihat, oke. Nah ini. Terus ini kita bisa melihat following dan followers kita juga. Jadi ini adalah menu jaringan saya tadi. Nah ini nih yang aku pengen share karena ini penting banget. Ini tempat kita untuk mencari kerja. Misalnya nih kita mau nyari, ini sebenarnya udah ada yang direkomendasi. Kenapa direkomendasiin? Karena kita buat keahlian, buat pengalaman. Jadi dengan itu ada rekomendasinya gitu. Misalnya kita mau melihat apa ya, eh digital marketing kali ya. Nih digital marketing gitu ya. Nah dia bakal muncul nih. Tadi kan banyak banget gitu ya. Banyak banget. Jadi ini bisa kita ganti. Kayak aku bilang tadi, bisa Eropa gitu ya. Nggak Indonesia aja. Kita kan udah bisa kerja di mana aja gitu ya. Jadi kalau kalian punya yang pengen hype-hype plus gitu ya, mau Eropa, Eropa buat ya Eropa. Kalau Jakarta, Jakarta tinggal ganti aja ini ya. Nah ini namanya lokasi ya, gampang ya semuanya juga gampang gitu ya. Terus ini misalnya kita mau yang baru-baru aja, nggak usah yang lama-lama gitu ya. Karena yang baru, kalau kita menjadi pelamar pertama, bisa lebih cepat dilihat ya. Soalnya ini yang 24 jam dulu lah, nggak usah lama-lama. Yang baru aja diposting nih, ada show 1000 hasil gitu ya. Nah, ini untuk melihatnya. Jadi kita harus benar-benar dipermudah banget nih. Kita mau apa? Magang. Oh ya udah magang. Atau part time, atau ini gitu. Nah, itu semua bisa kita seleksi, terus nanti akhirnya dapat nih. Oh ya udah tinggal lamar aja. Misalnya nih, kayak gini lamar. Kayak gini tuh. Kayak next next aja gitu, nanti bakal bisa ngelamarnya, nanti dia bakal ngupload resume. Gampang sih sebenarnya. Ibaratnya kita tuh kan udah anak-anak muda ya, teman-teman yang punya HP baru misalnya nih, gak ngerti ya cara pakai apa ya, iPhone misalnya, gimana ya cara pakai iPhone, biasanya aku dari Android, tinggal dipakai aja tiap hari lama-lama bisa kok. Nah makanya aku nggak terlalu banyakin ininya ya contohnya, tapi aku bakal ngepraktekin yang kita bahas tadi. Kenapa? Karena bakal bingung kalau cuma aku ngejelasin ini ya fitur pekerjaan tapi nggak ditunjukin, nanti kalian nggak ngerti kalau sendirian nyobanya. Jadi inilah yang aku bilang tadi, kita bakal lebih gampang untuk cari kerjanya sesuai yang kita mau, karena ini semua bisa diseleksi, mau yang offline atau mau yang bisa WFH dan WFO atau mau yang remote doang gitu. Ini benar-benar gampang banget semuanya bisa di LinkedIn. Terus tadi di fitur terakhir itu adalah pesan. Di sini kita bisa komunikasi gitu lah ya. Aduh, ini kelihatan ya, maaf ya. Oke, itu fitur pesan, intinya kita bisa berkomunikasi dengan recruiter, dengan rekan kerja kita. Kenapa? Dengan rekan kerja kita atau dengan mitra bisnis. Kenapa? Karena link ini bisa kita gunakan untuk nanti kita di perusahaan misalnya kerja kita apa jadi sales atau jadi apa yang mencari mitra-mitra untuk perusahaan kita. Butuh juga LinkedIn karena di LinkedIn kita udah ibaratnya semua orang itu wajib banget punya LinkedIn. Jadi kita bisa nyari koneksi, nyari orang yang bisa kita jual produk-produk perusahaan kita juga. Jadi nggak sampai tadi aku bilang nggak sampai cuma dapat kerja, tapi kita di kerjanya juga butuh LinkedIn gitu ya. Oke, itu dulu kali ya yang aku bahas dari LinkedIn. Kita balik lagi ke ini kali ya, teori dulu ya. Nah, itu sekilas dari fitur-fitur LinkedIn yang 4 utama. Masih banyak banget loh fitur LinkedIn, tapi nggak mungkin ya aku ngejelasin semuanya. Karena aku percaya lah, kalian kalau buka LinkedIn dulu nih, buat akun dulu, pasti gampang lah nanti. Oh ganti profil, oh ini gitu-gitu ya, gampang lah sebenarnya. Oke, boleh di next. Tadi udah sampai fitur, setelah fitur. Oke, tadi kita udah bahas fitur, sekarang kita bahas 3 bagian profil LinkedIn gitu ya. Apa sih maksudnya intro, core, sama poin tambahan? Tapi maaf, ini ngeblur ya. Oke, langsung peka gitu ya. Oke, masih hitam-hitam, nggak apa-apa kita tungguin ya. Uh, Oke, boleh di next. Oke, ini adalah ibaratnya kayak makanan gitu ya, ada lapisan-lapisannya. Ini adalah lapisan LinkedIn untuk kita melihat kita udah di tahap mana gitu ya. Boleh sebelumnya? Oke, intro.
Apa sih intro? Tadi kan teman-teman sempat lihat ya, ada profil mukaku, namaku, sama di bawahnya tadi ada fresh graduate at SBMTB, ex commercial intern, itu namanya title. Nah, kalau intro, ketika kita lagi nge-scroll Instagram misalnya, kenapa aku buat contohnya Instagram? Karena aku percaya teman-teman itu kayaknya lebih gampang Instagram daripada LinkedIn gitu ya. Ibaratnya kita nge-scroll beranda LinkedIn. Pasti teman-teman mungkin sempat lihat kayak profil orang atau kayak di bagian mana ya, kayak saran follow gitu ya, ada di Instagram ya. Tapi yang kelihatan ini cuma profil, bionya, sama namanya gitu ya. Nah, ini adalah bagian intro. Gimana caranya kita menjual image kita yang bisa membuat rekruter itu mengklik profil kita. Itulah intro. Jadi ibaratnya gimana sampai kita itu bisa diklik. Nah, caranya gimana? Benar-benar menyusun profil kita dengan baik. Berarti tadi 3 utama ya. Foto profil, nama kita, sama title yang di bawah nama. Nah, gimana caranya buat menarik? Yang pertama, foto. Foto itu nggak harus yang kayak pas foto banget, gap, pakai jas, nggak harus banget ya. Pakai baju yang formal, yang sopan juga boleh. Dan backgroundnya tuh kalau bisa yang netral, jangan sampai backgroundnya ada air terjun atau ada apa ya, ada orang-orang di belakang, itu cukup mengganggu ya. Jadi ibaratnya netral aja. Entah itu cuman background dinding rumah kita atau yang enak dilihat lah, yang polos-polos aja. Kita nggak boleh, namanya juga profesional ya. Masa kita buatnya yang bunga-bunga gitu ya, yang netral aja backgroundnya. Terus fotonya juga boleh kok miring kayak gini, nggak harus tegap lurus. Pokoknya yang benar-benar menunjukkan muka kita yang bagusnya gitu ya. Tapi jangan selfie dong ya. Yang close up. Close up itu maksudnya yang terlihat jelas. Kayak misalnya aku nih di layar. Yang segini gitu ya. Jangan kayak gini ya. Ini jauh banget. Rekruter nggak kelihatan mukanya. Ibaratnya kayak, emang rekruter mau ngeliat apa? Judulnya. Enggak kan. Rekruter tuh mau ngelihat uh, muka kita. Ya nggak apa-apa dong ngeliat muka. Bukan berarti kayak, oh ini mukanya galak banget. Gak mau gak gitu. Maksudnya eh, proporsinya profesional lah, ibaratnya kita ngasih foto kita, muka kita, ya ya udah muka kita aja, bukan gimana gimana ya sebenarnya, tapi itu penting untuk kita aware gimana caranya buat profil yang baik gitu ya. Dan setelah profil tadi ada nama, namanya juga yang benar, jangan buatnya misalnya nama panggilan dari crushnya atau dari pacarnya, misalnya kayak Bu Ani gitu ya, jangan buat itu nama yang benernya, nama lengkap kita, nama yang udah ada di KTP, jasa gitu-gitu ya. Terus title yang tadi, buat itu semenarik mungkin. Misalnya nih kalian buatnya, misalnya aku buatnya karena aku udah lulus fresh graduate at SBM ITB. Kenapa menurut aku ini kayak menarik ya? Misalnya rekruternya mau cari, terus dia bilang, ih keren nih baru lulus gitu kan? Jadi benar-benar cari title yang benar-benar menjual image kita. Nah, kalau udah bagus tuh itu dia, rekruter udah tertarik, pasti dia ngeklik ke profil kita. Masuklah itu ke tahap core. Tahap core itu adalah kita udah berhasil nih narik perhatian sampai mereka terjerat ke akun kita, nggak terjerat sih, nggak bagus ya bahasanya, maksudnya terhipnotis lah sama kita gitu ya. Udah masuk ke core, kita udah dilihat nih profil LinkedIn-nya, udah tuh dia nge-scroll ngeliat pengalaman kita. Di sinilah kita bakal dievaluasi, kita ini yang mereka cari nggak sih, kita sesuai nggak sih sama kandidat yang mereka mau. Makanya penting banget untuk kita berhasil di tahap core ini, kita harus buat semua yang kita punya, kayak pengalaman, kayak penghargaan, kayak volunteer dan lain-lain. Kalau teman-teman nanya, kak aku orangnya introvert, nggak ikut organisasi, nggak ikut magang, ya gimana? Masa aku bilang ya nggak apa-apa, karena semuanya nggak gitu, salah banget. Teman-teman yang merasa nggak aktif, jangan harap aku akan bilang gak apa-apa nggak aktif kan masih ada jaminan lain, enggak. Mulai dari sekarang aktif organisasi, aktif kegiatan volunteer, aktif untuk mencari segala hal. Jangan bilang teman-teman introvert, teman-teman nggak bisa, harus bisa. Kenapa? Karena di sini kita nggak berbicara anak bawang gitu ya, aku nggak bisa berdiri di depan seperti mereka, nggak bisa gitu ya. Kita sama-sama manusia, kita harus bisa ngelakuin semua yang orang lain juga bisa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak punya organisasi, mulai sekarang join organisasi. Mau jadi staff dulu, nanti naik sampai jadi ketua pun boleh. Pokoknya cari kesibukan teman-teman, mau teman-teman introvert, cari cara untuk menggantikan introvertnya. Karena ketika aku fresh graduate, yang selalu dicari rekruter itu minimal itu punya pengalaman organisasi.
Ini aku kasih aja ya tipsnya. Benar-benar setidaknya teman-teman itu join satu atau dua organisasi aja udah cukup. Setidaknya di CV teman-teman itu nggak kelihatan kayak nggak pernah berorganisasi, karena ketika bekerja orang-orang yang udah join organisasi ketika perkuliahan ataupun magang dengan nilai plus lagi itu merupakan kandidat-kandidat yang lebih dapat nilai plusnya. Kenapa? Ketika kita berorganisasi, kita itu selalu lebih bisa percaya diri berkomunikasi dengan orang lain, kita juga udah terbiasa memanage waktu kita. Jadi benar-benar dilihat itu pengalamannya. Jadi mulai sekarang coba coba buka dirinya untuk menerima kalau kita di dunia ini tidak bisa menjadi sesukanya kita. Kita di sini bisa harus mengembangkan versi terbaik kita. Kalau misalnya teman-teman introvert, cari divisi yang bisa mengcover introvertnya teman-teman, yang penting tetap join organisasi gitu ya. Oke, lanjut ke poin tambahan. Poin tambahan ini adalah edit value-nya teman-teman yang membedakan teman-teman sama orang lain. Misalnya kayak teman-teman selama berkuliah ikut kompetisi, ikut kursus, join publikasi. Misalnya kalau udah TA nih semester akhir, terus skripsinya mau dijadiin jurnal, itu namanya udah publikasi, jadi bisa dibuat di situ. Ini adalah poin tambahan, di mana ini bukan hal wajib yang kalian harus buat di LinkedIn, tapi kalau kalian punya, ini menjadi nilai tambahan kalian dibanding kandidat-kandidat lain. Makanya karena itu teman-teman harus sadar kalau kita ini dunia banyak manusianya, banyak orangnya. Caranya adalah bangkit dari sekarang gitu ya. Karena udah banyak banget orang yang udah sukses, kenapa kita nggak bisa juga? Jadi itu cuma persepsi teman-teman sih. Ah, mereka mah pintar, mereka mah ini. Teman-teman juga bisa pintar, cuman teman-teman aja yang langsung melihatnya langsung down gitu ya. Kita sama-sama makan nasi. Jadi temuinlah semangatnya dulu, karena menurut aku ya sepintar apapun orang akan kalah sama orang yang rajin, orang yang semangat, dan orang yang punya tujuan hidup yang tinggi gitu ya. Kayak teman-teman sekarang ikut workshop itu udah satu langkah lebih maju daripada teman-teman yang lain. Kenapa? Mungkin teman-teman yang lain lagi jalan, lagi ngedate di luar sana, tapi teman-teman malah ikut workshop, join di sini belajar bareng-bareng. Siapa sih yang mau belajar di hari Minggu gitu ya? Itu udah satu nilai plus yang harus teman-teman sadari kalau teman-teman ternyata adalah salah satu orang yang punya edit value. Nah, habis dari sini, biar ilmunya nggak sia-sia, organisasi semester akhir, ya udah masuk aja. Terus mau magang semester akhir juga nggak apa-apa, selama teman-teman bisa ngerjain skripsi sama magang dengan baik, ya nggak apa-apa. Ini boleh di-share screen ya? Oke, tadi udah banyak ya aku ngasih tahu tahapan-tahapannya. Uh, Sekarang mungkin kita boleh lanjut kita belajar satu-satu ya. Oke, ini kayak sedikit pertanyaan. Semoga teman-teman masih mau ngejawabnya ya. Ini bakal ditanya, aku bakal nanya. Sebenarnya kalau misalnya boleh di next, teman-teman kalau mau melihat keinginan itu yang menarik, yang sebelah kiri atau kanan gitu ya. Slide-nya belum connect ya. Ini boleh banget dijawab di kolom chat ya. Kalau teman-teman dari sisi teman-teman nih, sukanya itu yang kiri atau yang kanan. Nah ini dia udah ketemu. Kanan langsung dijawab aja. Oke, kanan, 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 kanan. Oke, pada jawab kanan. Gitulah cara rekruter melihat profil kita gitu ya. Hati-hati banget karena ini penting banget. Kenapa? Karena dari teman-teman aja yang nggak ngerti caranya untuk merekrut bisa menilai loh yang mana yang lebih menarik gitu ya. Apalagi rekruter yang udah pengalaman, yang apa ya ibaratnya ya psikolog yang udah punya ilmu, yang bilang kalau kita ngelirik ke kanan atau apa gitu kita dibilang bohong, itu aja
apalagi kita yang udah awam tapi bisa menilai, makanya mereka itu bakal lebih bisa lagi menilai kita ini sebenarnya layak gak sih masuk perusahaannya. Nah, untuk layak gimana caranya? Kita harus bekerja keras lebih keras lagi untuk contohnya satu nih, benar-benar dari profilnya dulu, dari atasnya dulu, biar kita bisa diklik tuh profilnya terus dilihat pengalamannya gitu ya. Kita lihat profil kita yang mana yang eh, profesional, bajunya yang sopan, backgroundnya nggak aneh-aneh. Terus yang bagian belakang ya, namanya tuh kayak banner belakang ya, background gitu ya. Itu bisa diisi apa, Kak? Nah, itu bisa diisi apa yang menarik minatnya teman-teman. Misalnya pengen kerjanya menjadi konsultan. Itu dibuat misalnya konsultan entusias gitu ya. Tertarik di dalam hal konsultan. Jadi benar-benar yang di background itu bukan yang ini ya, kata-kata apa kata-kata mutiara, jangan, nggak perlu banget lah. Kalau kata-kata mutiara jadi Mario Teguh itu mah bukan di LinkedIn ya, tapi bisa juga sih. Tapi maksudnya yang di cover itu lebih baik itu buatnya kontak teman-teman yang bisa dihubungi rekruter ataupun ketertarikan teman-teman. Ibaratnya kayak posisi yang teman-teman mau aja nggak apa-apa. Nama juga boleh lagi atau nomor telepon juga boleh banget. Jadi kayak dirancang sendiri, diedit sendiri juga boleh. Atau nggak mau capek-capek ngedit kayak ya udah gitu yang lain aja nggak apa-apa, kayak cari apa sih yang misalnya digital marketing ya, gambar apa sih digital marketing ya nggak apa-apa kalau benar-benar nggak mau ngedit, tapi aku saranin sih kayak edit-edit biasa cuma ngetik-ngetik doang kayak nama, kontak, posisi udah gitu doang biar terlihat apa, terlihat profesional dan niat gitu ya, biar recruiter juga tahu oh ini anak sukanya konten kreator, oh ya udah, oh ini emailnya, jadi gampang ya kita di reach out sama recruiter, kita nggak boleh buat sulit recruiter gitu ya. Ibaratnya kayak perusahaan nih, perusahaan itu pasti banyak cabangnya. Kenapa sampai ngeluarin modal sebesar itu? Karena biar pembelinya itu gampang ngejangkau dia. Gitu juga cara kita. Ibaratnya kita tuh perusahaan sekarang. Kita mau rekruter ngejangkau kita. Caranya gimana? Kita membuat semua kontak kita itu mudah terlihat. Kita nggak susah untuk di reach out sama rekruter itu ya. Boleh di next? Oke, ini adalah di bawahnya profil kita, kayak pengalaman, volunteer, ini ya adalah salah satu. Gimana cara membuat pengalaman kita yang lebih menarik untuk dilihat? Yang pertama jelas, kita kan tadi aku udah bilang banyak banget ya perusahaan, organisasi juga ada di sini yang udah tergabung di LinkedIn. Jadi ketika teman-teman biasanya join organisasi yang terkenal ataupun perusahaan yang terkenal atau perusahaan yang udah ada aja sih di LinkedIn, gak usah terkenal banget, kelihatan profilnya di LinkedIn bakal langsung bisa kita lihat misalnya kayak aku nih di Skill Up. Aku ngetik Skill Up aja sebagai organisasi aku, itu logo Skill Up-nya udah ada. Nah, itu menarik kenapa? Karena rekruter nanti ketika ngeklik organisasi kita, rekruter bisa lihat, oh ini mas Skill Up ya, bagus, bagus, dia ikut pengalaman di Skill Up. Nah, habis itu apa? Habis itu posisi, kayak aku buatnya event manager. Terus buat dari kapan sampai kapan, jadi bisa tahu, oh selama ini ya dia jadi ini. Terus yang di bawah itu apa? Deskripsi. Nah, itu yang paling penting. Teman-teman juga harus buat deskripsinya. Deskripsi itu seperti apa sih? Kalau dari aku, yang tadi aku bilang gimana caranya buat kita menarik. Nah, deskripsi yang aku yakin menarik adalah pencapaian kita selama kita menjadi posisi tersebut. Misalnya nih, kita jadi bendahara di suatu organisasi, pencapaian kita bisa membuat tabungan organisasinya meningkat satu walaupun sekecil itu ya. Jadi daripada kita buat kita kerjanya menyimpan dan menabung dan menuliskan pengeluaran dan pemasukan itu boring banget dong. Kenapa nggak kita buat pencapaiannya gitu ya? Jadi deskripsi itu kalau bisa buat pencapaian yang bisa dihitung dari angka numerik, misalnya kayak 1%, 10, 5, 2, 3 itu semua hal yang mudah membuat rekruter itu mengukur seberapa berdampak kita ketika organisasi. Jadi bukan cuma join organisasi, bukan cuma sekedar ikut-ikutan biar CV-nya bagus, tapi kita berdampak nggak sih di situ? Makanya aku tuh selalu saranin kenapa kita itu harus memanage kapan kita organisasi, kapan kita magang, jangan diterobos semuanya di dalam satu waktu. Biar apa? Biar teman-teman benar-benar
berkualitas di dalam organisasi, perusahaan, atau dimanapun teman-teman berada. Karena menurut aku, daripada CV teman-teman sampai puluhan organisasi, berdampak di organisasi tersebut. Benar-benar membuat suatu pencapaian, perubahan gitu ya. Karena buat apa jumlahnya banyak tapi enggak, tapi cuman apa? Cuman cuman nambah-nambah nggak penting banget ya sebenarnya, dan nggak ada juga benefitnya buat teman-teman. Untuk apa sih dilihat orang bagus? Padahal sebenarnya teman-teman cuman ikut-ikutan karena FOMO. Orang banyak di CV-nya ada 10 organisasi terus aku FOMO. Itu nggak penting ya. Karena di sini kita benar-benar cerita tentang profesional, dunia kerja. Seberapa kita bisa memberikan kualitas diri kita kepada perusahaan. Jadi benar-benar eh, benar-benar utamain kualitas ya dari dibanding kuantitas. Oke, boleh lagi Mas. Oke, ini adalah edit value yang aku bahas tadi. Ini adalah hal yang tidak wajib, tapi kalau punya, misalnya proyek, ini aku pernah proyek KKN sih gitu ya, tapi ini program kerjanya benar-benar kami buat seperti lomba gitu ya. Nah, aku deskripsikan, aku kirim foto-fotonya di LinkedIn. Misalnya nih teman-teman juga ikut workshop nih. Nah, teman-teman bisa ngeposting lah di LinkedIn. Soalnya kayak eh apa gitu ya judul yang menariknya di atas ya apa ya? Misalnya upgrade your LinkedIn bla 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 gitu ya. Itu kan nge-share pengetahuan ya. Itu suatu konten yang bagus loh teman-teman. Karena teman-teman cerita, aku hari ini ngikutin workshop ini, terus aku mendapatkan calon ini adalah tips untuk ngabarin kamu. Itu kan suatu konten yang teman-teman dapat dari workshop hari ini. Kenapa nggak teman-teman sharing di LinkedIn gitu? Itu adalah salah satu hal yang bisa kita taruh di LinkedIn. Nah, kalau tadi masih bingung kan, apa aja sih yang harus ditaruh? Yang harus ditaruh itu yang benar-benar lingkup profesional. Kayak yang sekarang ini kan lingkup profesional. Kenapa nggak teman-teman buat? Jadi panitia workshop hari ini. Buat di CV pengalaman menjadi teknisi workshop ini. Itu juga suatu hal yang layak untuk dibuat di LinkedIn. Jadi semua hal yang profesional di luar apa ya, di luar happy-happy dan uh, ya di luar kegiatan liburan dan lain-lain itu adalah hal yang wajib untuk ditaruh di LinkedIn. Profesional, organisasi, perkuliahan, project itu bisa banget. Nah, ini apa sih rekomendasi? Ini rekomendasi ini bisa diminta misalnya kita ini organisasi ya, kita jadi apa ya, jadi ketua, terus kita punya anggota, kita bisa loh bilang sama anggota kita, buat dong rekomendasi di LinkedIn, terus nanti dia bakal buat rekomendasi deskripsi gini, aku kerjanya sama Rachel, sama aku kerja dia tuh ternyata keren banget, ya boleh dikasih rekomendasi, boleh minta, kita juga boleh ngasih. Makanya ini di kolom rekomendasi ada diterima, ada diberikan gitu ya. Jadi benar-benar banyak banget fiturnya. Halo Kak Rahel, suaranya hilang. halo. Oke, sudah masuk Kak. Oke, sorry banget ya. Ada aja ya. Oke, Ya, benar. ini adalah salah satu fitur yang tidak wajib, tapi kalau punya kenapa enggak gitu ya. Jadi teman-teman nanti habis di LinkedIn lihat-lihat tuh di pengaturan apa ada apa aja, ada penghargaan, ada ini semuanya dibuka-buka aja gimana cara buat ya nggak bakal ini kok nggak bakal kenapa-napa kok kalau dijelajahin gitu ya. Jadi nanti jangan sampai di sini aja ilmunya ya. Sayang banget teman-teman udah berdiri dari jam 12 di sini sampai nanti jam 4 ya. Tapi nggak ada gunanya di LinkedIn, nggak ada berubahnya. Jadi benar-benar nanti dilihat ya apa aja sih fiturnya. Oh, ada rekomendasi ini kan pelajaran baru. Oh, ternyata proyek juga ada di LinkedIn. Selain proyek apa penghargaan juga ada. Terus ada kursus juga, terus ada sertifikasi. Banyak banget ya fiturnya ya. Jadi teman-teman nanti boleh ditingkatkan ya jiwa penasarannya gitu ya. Boleh di next, kita bakal bahas apa lagi?
Nah, ini poin tambahan tadi ya, ada volunteer atau pengalaman sukarelawan yang misalnya kayak jadi panitia atau jadi bukan part time sih, apa sih ibaratnya kayak intinya semua hal yang volunteer yang tidak digaji itu biasanya sukarelawan, namanya juga sukarelawan ya. Kalau pengalaman itu hal-hal yang profesional yang digaji dan intinya begitu sih. Jadi kayak pembedaan volunteer sama pengalaman itu di situ. Kalau volunteer itu benar-benar kita itu organisasi yang ibaratnya tidak digaji dan kita sukarelawan. Kalau pengalaman itu kan karena ada fungsi lainnya kayak kita mau menerima gaji. Jadi kita punya pengalaman di situ, kita dibayar di situ gitu misalnya. Perbedaan karena tadi pengalaman itu wajib ada. Kalau sukarelawan biasanya nggak semua orang punya, tapi kalau punya kenapa nggak dimasukin? Ini yang aku bilang publikasi. Ini adalah skripsi aku waktu semester akhir. Nah, aku tuh masukin ke jurnal internasional. Jadi aku masukin tuh linknya di sini publikasi. Terus ini apa keahlian teman-teman misalnya ikut organisasi A nih. Di organisasi A teman-teman bisa bilang keahlian yang teman-teman pakai. Misalnya di workshop ini teman-teman jadi panitia. Buatnya apa? Project management misalnya. Atau banyak keahlian lainnya yang ada di LinkedIn. Boleh di next. Ini ya salah satu tambahannya banyak banget ya sebenarnya, tapi mungkin nanti bakal bertambah-tambah. Oke. Selain membangun profil yang menarik, hal apa saja sih yang dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan karir? Jadi ngebaca ya aku ya. Apa aja sih lagi ya? Boleh di next. Nah, ini dia. Eh, aktivitas yang harus kita lakuin sama yang nggak boleh kita lakuin untuk apa? Untuk personal branding, bangun koneksi, sama membagikan pembelajaran ya. Yang nggak disaranin itu nulis spam, privacy pada semua orang. Misalnya kayak apa ya? Banyak ya sosial media kayak Instagram, Facebook yang nge-spam orang terus kayak hal-hal yang nggak wajar gitu ya. Namanya juga profesional. Kita harus jaga image kita dengan baik. Jadi jangan buat aktivitas yang aneh-aneh lah gitu ya. Terus tidak berinteraksi dengan post di timeline karena bingung ingin menulis apa. Nah ini, jangan sampai malas ngeposting gitu ya. Teman-teman suka banget misalnya buat story di Instagram, tapi masa di LinkedIn nggak mau gitu ya. Karena LinkedIn ini untuk ngejual image kita loh, biar kita nanti gampang dapat kerja dan dapat dilirik sama recruiter gitu ya. Terus tidak menulis karena takut salah. Ini juga salah banget, nggak boleh dicontoh. Nah, apa sih yang harus kita lakuin? Ngebangun koneksi sama ngelakuin aktivitas yang sesuai bidang karir dituju. Misalnya teman-teman nanti pengennya jadi konsultan. Mungkin teman-teman bisa ngebahas tentang beberapa studi kasus. Kalau misalnya mau jadi pemasaran, teman-teman bisa nge-branding suatu perusahaan. Misalnya banyak hal yang bisa kita lakuin. Yang penting apa? Jangan diem aja, jangan ngeliatin orang doang. Terus apa? Memberi apresiasi dan rekomendasi. Misalnya nih, teman-teman bilang, saya baru saja dapat new posisi di organisasi A. Bisa di komen, selamat ya, kamu hebat, aku bangga sama kamu. Itu boleh banget loh. Itu namanya memberi apresiasi. Terus juga kayak aku tadi dapat rekomendasi dari rekan kerja aku. Teman-teman juga boleh banget nih ngasih rekomendasi ke temennya teman-teman gitu ya. Nah, nanti bilang aja, aku ngasih rekomendasi sama kamu, kamu bagus banget. Kalau kamu mau kasih rekomendasi, boleh banget loh gitu ya. Itu boleh banget. Terus menulis konten dengan fokus pada pembelajaran, bukan ingin terlihat keren dari pengalaman organisasi atau magang kerja. Nah, menulis konten itu bukan hanya harus teman-teman punya organisasi ataupun magang gitu ya. Kayak tadi aku bilang kita ikut workshop aja teman-teman bisa buat konten. Misalnya kayak teman-teman buat tips untuk nge-break LinkedIn dari yang aku pelajari hari ini. Itu boleh banget. Yang penting konten profesional kan untuk ngebangun dan bersifatnya pengetahuan gitu ya. Jadi mulai dari sekarang jangan malu-malu ngebuat postingan karena kita itu di sini bukan ngejar like, bukan ngejar di share seberapa banyak, bukan ngejar followers, tapi kita ngejar dilihat sama recruiter. Recruiter nggak ngelihat berapa yang nge-like konten kamu, tapi recruiter ngelihat seberapa aktif kamu dalam membangun LinkedIn kamu. Jadi nggak cuman kamu nulis pengalaman kamu lengkap dengan pencapaiannya, lengkap dengan penghargaan, lengkap dengan foto profil profesional kamu, tapi kamu juga ngeposting. Ibaratnya kayak misalnya dari kamu organisasi aja, kamu bilang misalnya udah selesai nih organisasinya. Terus kamu buat uh, selama saya di organisasi ini saya sangat mendapatkan bla bla bla. Itu boleh banget, tapi jangan pernah diem doang, nggak pernah ngeposting apa-apa dan berharap dilihat tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Penting untuk ngejar bola, jangan nunggu bola. Oke, boleh di next.
Oke, ini yang tadi aku bahas ya, berceritalah dalam postingan. Ini penting banget. Kenapa sih dari tadi membahas konten posting gitu ya? Karena algoritma link ini tuh bagus banget kayak TikTok. Jadi ibaratnya gini, kita ngebuat suatu postingan nih, kita ceritain nih workshop kita hari ini pengetahuannya apa aja. Itu kalau misalnya teman kita nge-like, itu kelihatan di beranda followersnya teman. Jadi kayak punya kita tuh dilihat, 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 dilihat orang lain banyak. Jadi kayak bisa sampai ribuan yang ngelihat. Padahal kita cuman 5 misalnya followersnya gitu. Benar-benar gitu algoritma LinkedIn itu. Jadi dari konten itu lebih banyak daripada teman-teman cuman ngebangun profil doang. Tapi bukan berarti ngebangun profil nggak penting. Maksudnya kenapa teman-teman nggak memaksimalkan gitu ya? Karena kan tujuan kita untuk dilihat gitu ya, benar-benar sampai maksimal gitu ya. Jangan cuman bagusin LinkedIn, tapi kita juga rajin buat kontennya. Nah ini dia dibilang menyarankan tulisan 1.900 sampai 2.000 kata. Kayak ya cerpen artikel bercerita aja. Aku hari ini dapat ini 3 tips untuk mengapertin kamu. Itu juga udah oke tahu untuk dijadiin konten. Terus boleh ditambah nih konten-konten apa kayak foto-fotonya misalnya kayak screenshot nih pemaparan materi tadi kayak PPT-nya gitu ya. Terus nanti ditaruh di statusnya terus di bawahnya ada tulisan apa screenshotannya gitu. Itu juga oke banget. Terus jangan terlalu kaku bahasanya kayak saya telah mendapatkan maksudnya kayak enjoy aja bagus lah atau pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau teman-teman prefer bahasa Inggris ya nggak apa-apa banget. Pokoknya bahasa yang mudah dimengerti sama orang lain gitu ya. Memulai karir melalui profil LinkedIn yang memukau yang tadi kita bahas dari profil, nama, covernya, title, dan segalanya itu penting banget untuk diperhatikan dan tambahkan hashtag. Kenapa? Ya namanya di TikTok misalnya kita mau FYP gitu ya, pakai hashtag juga kan. Nah di LinkedIn juga gitu, kita pakai hashtag kita makin mudah untuk di reach sama orang. Ketika orang mencari kata kunci yang kita buat di hashtag, kita lebih mudah didapatin kontennya gitu. Jadi misalnya kayak buat judul, terus buat isinya, terus di bawahnya hashtag upgrade your LinkedIn gitu ya, atau hashtag LinkedIn, hashtag profil LinkedIn gitu-gitu boleh banget ya. Oke, boleh di next. Ini dia, dari tadi kita bahas contoh postingan, tapi kita nggak tahu gimana sih contoh postingan LinkedIn. Ini waktu aku magang di ISS Indonesia, terus aku punya aktivitas gitu di ISS Indonesia. Nah, aku buat judul judul yang ya cukup membawakan apa sih yang aku ceritain gitu ya. Namanya Engagement Activity at ISS Indonesia. Jadi dari judul masuk ke isi. Ya nggak usah panjang-panjang banget, tapi kalau misalnya menarik semua nggak apa-apa. Terus aku ada mention juga mentor aku. Jadi kayak biar di reach mentor aku terus nanti eh, koneksinya mentor aku masuk ke aku semua gitulah caranya. Terus aku buat hashtag di bawahnya. Tuh, ada hashtag. Biar apa? Biar aku mudah dilihat. Misalnya ada orang yang cari ISS Indonesia, konten aku bisa diperlihatkan paling awal gitu ya. Terus aku juga buat foto-foto yang membuktikan aktivitas kami. Itu kayak kami lagi diskusi, lagi nulis, lagi main games, aku masukin semuanya. Kalau misalnya nggak punya fotonya sebanyak ini nggak apa-apa, tapi setidaknya ada gitu ya, nggak kosong-kosong banget biar kayak orang ngerti, oh kita lagi ngapain sih, lagi maksudnya lagi mau ngebahas apa gitu ya dari judul, isi, hashtag, sama foto itu penting banget untuk membuat konten kita menarik. Boleh di next? Oke, udah selesai ternyata ya. Maaf banget kalau misalnya banyak kendala, tapi di sini karena aku spesial LinkedIn, aku bakal dikasih kesempatan untuk nge-review ya. Aku nggak tahu berapa yang harus di-review, tapi aku balikin dulu ke moderator ya, biar lebih teratur aja gimana ini apa yang harus aku review dan berapa itu jumlahnya gitu. Boleh banget aku balikin ke moderator. Oke, terima kasih Kak Rahel atas ya pemaparan materinya yang sangat luar biasa walaupun dari tadi cukup banyak kendala dari panitia, dari Kak Rahel, dari yang Zoom yang tiba-tiba juga hilang sendiri. Mungkin nggak apa-apa, tapi tempat teman-teman masih tetap semangat seperti ini Kak. Mungkin sekarang waktunya Kak Rahel bisa nge-review nih. Mungkin teman-teman bisa raise hand yang pengen di-review dengan Kak Rahel. Oke, Kak Nazla Roi mungkin bisa langsung memperkenalkan diri, lalu bisa share screen. Halo?
Halo Halo. Kak, kenalin aku Nazla Roiza Nabila dari Universitas Muhammadiyah Malang. Izin share screen mengenai ini saya ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Nazla. Mungkin nanti Kak Rahel bisa langsung mereview nih punyanya Kak Nazla. Mungkin kepada Kak Rahel juga saya persilahkan. Oke, thank you. Hai Nesla. Oke, mungkin boleh dimulai dari atas kali ya. Dari sini aja kelihatannya udah memukau gitu ya. Waduh, tagline-nya dilihat-lihat banyak banget nih, bagus nih kelihatannya. Aku yang ketakutan ngeliat linknya. Enggak, nggak boleh gitu ya. Kalau ngeliat yang bagus itu jadi harus lagi semangat untuk sama-sama bagusnya gitu. Oke, dari awal kita bisa lihat ya profilnya, covernya, dan nama dan tagline-nya gitu ya. Kita bahas dari foto profil dulu ya. Foto profilnya udah close up, tapi mungkin boleh di ini ya lebih apa ya lebih difotoin gitu ya. Ini kayak selfie ya kalau nggak salah ya. Kanazlanya gitu ya. Udah bagus, udah deket. Karena tadi kan kita kriterianya deket, Ya, terus yang penting profesional gitu ya. Agak kelihatan bahu juga boleh, misalnya kayak segini deh minimal. Muka kita kelihatan, bahu kita kelihatan, terus bajunya sedikit kelihatan juga boleh banget. Mau kayak gini sedikit nyamping atau lurus juga boleh banget. Dan backgroundnya udah netral ya, jadi nggak mengganggu sama sekali. Tapi kelihatan kayak selfie aja ya kalau nggak salah. Tapi siapa tahu bukan selfie juga, tapi kalau boleh difotoin orang gitu ya. Terus kita masuk ke cover. Nah, ini di cover kita bisa ngelihat nih. Kalau misalnya orang awam kayak aku ya, bukan rekruter, aku bingung nih apa ya covernya gitu ya. Boleh banget nih diganti covernya jadi editan Kanazlanya. Misalnya tadi apa nih Kanazla banyak banget ya antusiasnya. Misalnya apa ya, salah satunya public speaking misalnya gitu ya. Kayak misalnya buat banner gitu ya, namanya Nazla bla bla bla, terus public speaking enthusiast, terus email, nomor telepon. Nah, boleh banget kayak gitu ya, biar kayak lebih mudah di reach out sama recruiter gitu ya. Jadi kayak bannernya, atau banner lain yang nggak mau ngedit-ngedit ya, mungkin ditunjukkan kayak gambar-gambar copywriting atau apa gitu ya, yang menunjukkan. Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, ah, kita masih bingung nih, ini backgroundnya nunjukin apa dan kenapa ya dibuat jadi background. Mungkin misalnya bisa aja kayak gitu ya, tapi kita mah nggak tahu. Orang-orang ya kadang kan kita beda-beda ngelihatnya, cuman kita sebagai orang awam ngelihatnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari ini, dari tagline nih ya, Kanazla banyak banget ngebuat ketertarikan kayaknya ya. Bukan posisi saat ini, boleh banget sih ditambahin misalnya Kak Nazla ini fresh graduate dari Universitas Muhammadiyah Malang misalnya, boleh banget. Misalnya fresh graduate at university ini, atau undergraduate yang masih jadi mahasiswa, atau misalnya pernah magang X bla 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 at perusahaan A gitu misalnya, boleh banget kayak ditambahin selain antusiasnya. Jadi nggak semua isinya antusias. Nah, antusias itu boleh di-share di cover juga sebagian biar nggak kebanyakan gitu ya. Karena misalnya gini nih, kalau misalnya antusiasnya kebanyakan gitu ya, kelihatan kita itu terlalu banyak fokusnya. Padahal kan kita ini enggak yang bisa kompleks banget ya. Misalnya kita itu semuanya jago banget semuanya, tapi kita paling 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 jago nih di content creator, atau yang dikit-dikit content creator public speaking yang kayak sesuai gitu, biasanya lebih menarik dilihat recruiter gitu ya. Oh, ternyata dia konten kreator, dibuktikan oh dia juga public public speaking, kan itu penting ya dua-duanya gitu ya. Jadi boleh banget dicampur-campur antusias, posisi saat ini misalnya kayak mahasiswa atau fresh graduate tadi ya, atau misalnya posisi yang sudah berlalu misalnya X bla 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 gitu ya. Itu tiga itu boleh dimasukin biar enggak isinya yang tertarik doang gitu. Terus ini koneksinya 140. Kalau kalau Kanazla enggak, ini enggak keberatan, boleh banget ditambahin koneksinya sampai 510 plus juga nggak apa-apa. Jadi kayak kelihatan kita tuh bangun eh koneksi yang luas gitu ya sama banyak orang-orang di LinkedIn gitu. Terus kalau misalnya ke bawah itu udah bagus ya, langsung masuk Instagram gitu ya. Itu oke banget. Boleh ke bawah gitu ya. Sebenarnya di sini kelihatan ya fitur-fiturnya. Jadi bisa diklik-klik aja sih sebenarnya kalau teman-teman yang tadi belum paham apa aja fitur-fiturnya.
Mungkin boleh kita scroll ke bawah biar kita lihat lagi. Oke, belum kelihatan. Oke, oh ini lagi coba. Scroll ke bawah lagi, Kak. Oh iya, ke bawah lagi boleh yang pengalaman. Oke. Nah, ini misalnya nih pengalaman mungkin karena masih 2 bulan ya, jadi Kanazlanya belum bisa mendeskripsikan pencapaiannya. Tapi nanti kalau udah selesai mungkin ya, boleh banget deskripsinya ditambahin. Misalnya kayak selama panitia humas, misalnya mencapai 100 audiens dalam setiap workshop. Itu kan suatu hal yang Kak Nazla udah lakuin tapi berpengaruh ya. Atau misalnya kayak meningkatkan 1% followers. Kan humas ya mirip-mirip lah ya. Aku juga kurang tahu apa aja job desk-nya, tapi dibuat 2-3 poin aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 10, 2-3 yang paling menguahkan aja posisinya ketika menjadi panitia function humas itu gitu. Sama kayak boleh nih diikutin yang kedua, bagus nih ada foto-fotonya gitu ya. Sama udah ada keahliannya gitu ya teman-teman. Jadi setiap organisasi boleh banget tambahin keahliannya. Terus tadi job desk-nya berupa pencapaian. Terus foto-fotonya. Ini udah oke nih, nanti tinggal ditambahin job desk-nya aja. Boleh lagi ke bawah. Kayaknya udah pada paham sih Kak Nazla ini ya. Udah tinggal di permak dikit-dikit aja sih. Ini udah menarik banget, banyak banget pengalamannya sih. Nanti kalau misalnya Kak Nazla punya penghargaan, publikasi dan lain-lainnya boleh ditambahin lagi sampai di bawah, nanti banyak banget penghargaan segala macam boleh banyak. Gitu doang. Gitu sih sekilas dari review profil LinkedIn yang pertama. Gimana nih Kak moderator? Ada lagi atau satu aja atau gimana nih? Oke, mungkin terima kasih atas review dari. Thank you ya Kak Nazla tadi. Oke, mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin direview kembali oleh Kak Rahel yang punya LinkedIn atau yang sudah membuat cuma ingin dikembangkan atau ingin direview dengan Kak Rahel, mungkin bisa raise hand. Gimana teman-teman? Halo? Gimana dari teman-teman peserta? Halo, Kak. Halo, Kak. Halo. Tadi mati karena baterainya tiba-tiba habis. Oke. Lanjut scroll lagi apa gimana? Dari Kak Ah, Rahel gimana? udah selesai apa belum? Sebenarnya sih udah lengkap ya dari pengalaman tadi, yang perlu ditambahin job desk-nya, tapi udah bagus pakai foto sama naruh keahlian. Paling kalau misalnya Kanazlanya punya penghargaan, pernah ikut lomba atau yang lain-lainnya, jangan lupa dibuka-buka lagi fiturnya apa aja nih yang bisa ditambahin gitu ya, atau yang punya sertifikasi boleh tambahin. Tapi untuk pengalaman tadi udah oke kok, tinggal nambahin pencapaiannya aja. Good job banget Kanazla. Thank you. Oh ya Kak, aku izin tanya lagi. Semisal nih, kan di Humas Panitia Fiction itu saya juga bertugas menyiapkan caption untuk feeds Instagram. Itu kira-kira bisa dibuat deskripsi LinkedIn apa tidak, Kak? Bisa banget dong kalau misalnya Kak Nazla merasa pencapaiannya itu nggak bisa diukur gitu ya. Boleh banget misalnya kayak, tapi bisa dijadiin pencapaian misalnya kayak membuat 300 caption menarik. Itu kan bisa jadi suatu hal yang terukur gitu ya. Jadi kita kreatifnya aja gimana caranya kita buat job desk itu terlihat menarik dan gak boring gitu. Jadi bisa banget ya semua job desk yang merasa itu adalah 3 terutama itu buat aja. Tapi dijadiin terukur itu lebih plus lagi gitu. Oke Kak, baik. Terima kasih Kak. Thank you juga. Ini ada di chat ya. Oke, ada 2 di chat ya. Pakai HP tapi kurang optimal. Mungkin mau dicoba dulu atau gimana Kak Farasat Ahmad? Jika emang terkendala tidak apa-apa, mungkin di next kesempatan. Tapi jika emang bisa tidak apa-apa dicoba aja. Share screen lewat handphone. Mungkin boleh dicoba mungkin Kak. Boleh, silahkan untuk di share screen. Mau untuk share screen-nya ini mana ya Kak ya? Mungkin di room Zoom meeting ada
Tanda panah ya? Panah ke atas warna hijau. Iya, panah ke atas di tengah. Nah, Ini silmisnya pengen Kak, tapi masih baru banget. Gak apa-apa sih, tadi kan udah banyak ngeliat ya, contoh dari Kak Nazla ya. Kayak gitu tuh bentuknya, ditaruh organisasinya, ditaruh job desk-nya, terus ditaruh fotonya, ditaruh keahlian yang dipakai gitu. Jadi nanti boleh sekalian lihat noh teman-teman gimana sih LinkedIn-nya gitu ya. Gak apa-apa banget silmisnya, itu udah bagus banget. Oke, ini aku langsung aja ya berarti ya. Ini Kak boleh Kak Farah. Rahel? Boleh Oke, langsung thank aja. you, Kak Moderator. Ke Kak Farasat ya. Oke, itu udah bagus ya. Profilnya aman ya, profesional. Eh, tapi covernya boleh ditambahin ya kayak sesuai yang kita yang tertariknya atau buat kontak juga boleh ya. Jadi nanti covernya jangan terlalu polos gitu biar kayak kelihatan berwarna sedikit gitu ya. Kayak tadi diedit sedikit nama, kontak, sama minatnya di mana. Terus new undergraduate. Nah, ini udah bagus nih. Ada eh, posisinya, terus ketertarikannya di content creator, terus looking for communication skill itu juga boleh ya. Kalau misalnya udah punya pengalaman yang dulu yang keren juga boleh ditambahin lagi tuh kayak gitu misalnya X bla 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 dari ini gitu. Tapi udah keren banget title-nya. Boleh ke bawahin. Ini di bagian profilnya, Kak. Oh ya, itu yang tentang ya. Yang tentang itu Ya, yang Yang tentang itu masih terlalu singkat ya menurut aku. Boleh banget ditambahin misalnya kita itu kalau membuat tentang itu bagus juga dari pihak ketiga. Misalnya gini, kayak kita menceritakan diri kita sendiri. Misalnya Farasat, maaf ya kalau aku salah nyebut. Oh benar kok, Farasat. Farasat adalah new student at bla 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 bla. Farasat sangat sangat memiliki skill yang baik dalam content creator gitu. Kita jadi kayak nyeritain diri sendiri di tentang ini, tapi kayak yang kompleks gitu. Kita ngasih tahu posisi kita ngasih tahu uh, keahlian kita, terus kita ngasih tahu yang kita minatnya di mana, terus kita kasih juga kontak kita di bagian about ini juga bisa misalnya kayak feel free to connect with me at bla 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 gitu ya. Jadi kayak jangan terlalu singkat biar kayak kita ceritain diri kita setidaknya 3 paragraf juga oke kok, 3 paragraf atau 2 paragraf yang singkat-singkat empat empat baris terus ada tiga gak apa-apa atau dua tapi 4 baris jangan terlalu singkat banget gitu jadi kayak oh ini si Farasat keren nih dia keahliannya di sini oh dia mahasiswa universitas ini gitu ya jadi kayak boleh banget ditambahin lagi yang aboutnya terus aktivitasnya ini udah bagus nih pernah punya postingan nih pembuatan CV bla bla walaupun penugasan ya tapi nggak apa-apa nanti kalau misalnya punya pengetahuan yang bisa di-sharing lagi boleh banget ngeposting loh terus oke. ini juga ngeposting selain pengetahuan juga bisa ya ngeposting misalnya I'm happy to share that I've started my studies. Itu boleh juga ya. Boleh juga ngasih tahu kabar kalau kita ini udah new student nih di sini atau kita uh, punya posisi baru nih di organisasi ini atau kita punya posisi baru nih di kantor ini gitu ya. Jadi aktif nge-update status itu tentang profesional itu boleh banget dan sah banget di LinkedIn. Boleh lagi Oke, ke Kak. bawah. Izin tanya Kak, untuk ini kan saya bikin di about-nya ini ada currently working as ini bla 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 selama lebih kurang 3 tahun gitu Kak. Apakah akan lebih bagus kalau misalkan saya share username-nya juga Kak supaya mungkin dilihat oleh recruiter gitu Kak? Boleh banget, tapi tadi juga di link ini tuh udah ada yang di bawah nama yang langsung linknya ke Instagram. Kayak Kanazla tadi, boleh banget. Jadi mau di about atau di atas kayak ada tadi fitur yang Kanazla punya tadi ya, yang langsung ngeklik langsung Instagram kita juga bisa. Tapi kalau di situ juga nggak apa-apa. Jadi ibaratnya kayak siapa tahu recruiter tadi nggak ngeh kan ada kamu buat di atas linkin kamu tapi kamu buat lagi kontak kamu di about itu gak apa-apa banget karena aku juga udah buat di cover aku email aku buat lagi tuh di about di bawahnya email aku at bla 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 gitu jadi oke banget kok kalau selalu mempamerkan kontak kita secara mudah. Baik-baik Kak. Yang di bawahnya ada lagi atau Ini Kak.
Oke, ini oke nih education, language, oh interest. Oke, berarti kamu belum buat pengalaman ya? Nanti boleh Belum. banget ditambahin pengalamannya kayak di organisasi apa atau di kepanitiaan apa atau kamu magang nantinya. Boleh banget. Oh, ini udah ada nih pengalaman content creator freelance. Ini juga boleh banget ya. Jadi setiap pengalaman kita yang ini bayar itu sah-sah banget masuk pengalaman. Atau misalnya kita ikut volunteer konser ini itu boleh banget ditaruh di volunteer. Jadi semuanya itu taruh aja di LinkedIn selama itu profesional dan beneran kita lakuin. Nah ini boleh banget Kak Farasat itu nambahin job desk-nya atau fotonya kalau ada gitu ya. Jadi siapa tahu nanti ada gitu perusahaan yang mencari freelance lagi. Oh ini udah pernah nih jadi content creator. Terus bagus nih pencapaiannya apalagi 3 tahun ya kan. Pasti nanti menarik untuk dilihat gitu. Oh, oke, oke, baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya, thank you juga Kak Farasat. Semangat April-nya. Oke. Oke, mungkin terima kasih Kak Rahel sama Kak Farasat Ahmad yang sudah mau direview oleh Kak Rahel dari LinkedIn-nya. Mungkin jika satu lagi, Kak, saya pengen, tapi masih baru banget. Nah, mungkin untuk hal ini teman-teman juga bisa melihat tadi LinkedIn milik Kak Rahel sebagai referensi ya, untuk bisa lebih mengembangkan LinkedIn-nya. Mungkin ada pertanyaan nih Kak. Kak, buat tambah pengalaman, di mana sih kenapa di aku pilihan pengalamannya cuma pengalaman sukarelawan ya? Mungkin gimana tuh Kak Rahel? Di hal-hal itu. Halo Kak, masih di mute sepertinya. Maaf tadi aku Oke, batuk ya, jadi aku mute. oke, Kelupaan. nggak apa-apa. Oke, coba aku share screen ya, biar kamu mudah untuk melihat. Bentar, aku belum share screen sih. Nah, tadi ngelihatnya cuman sukarelawan, nggak pengalaman gitu ya. Sebentar ya. Namanya juga udah lama ya. Aku sih langsung di sini ya, tapi awalnya tuh aku mulainya dari profil. Maaf ya kalau misalnya aku juga lupa gitu ya, karena kan aku udah lama ya kerjain link ini, jadi harusnya di sini. Misalnya nih kita, kalau nggak salah gini ya, kan di profil ini ada add profile section, tapi aku bakal nggak kelihatan karena aku udah nambahin sectionnya pengalaman. Jadi kalau misalnya aku add, oh kelihatan deh. Kan nggak kelihatan ya ada experience nggak kelihatan kan karena aku udah nambahin jadi memang yang belum kita tambahin itu nggak akan kelihatan kecuali kita nge-add dulu jadi tambahin dulu nih mau session apa sih yang ditaruh di LinkedIn mau education kah atau skillnya atau yang lain gitu ya dibuka-buka aja nih di sini di sini ada deh maaf ya nih yang ini nih jadi kayak eh aku ulangin lagi ya. Ini profil nih, profil LinkedIn. Terus ada bagian add profile section. Terus kamu mau nambahin apa? Ini pendidikan. Tinggal diklik nanti mau nambahin pendidikan gitu ya. Tadi yang nggak kelihatan pengalaman, pengalaman itu ada di bagian additional, additional organization. Gitu. Di situ tuh pengalaman. Pengalaman itu nggak kelihatannya experience tapi kayak yang lainnya kayak organizationnya ini mana sih yang ini yang kayak gini-gini tuh ini namanya pengalaman. Kira-kira kejawab gak ya atau kalau misalnya kamu coba nih sekarang itu benar-benar ketambah nggak pengalaman kamu gitu karena kalau misalnya kamu udah nambah pengalaman itu bakal tinggal gini doang ditambahin di sini ada kata tambah gitu jadi namanya itu bukan experience langsung ke organizationnya aja gitu. Organization itu bisa organization maksudnya perusahaan itu juga disebut organisasi gitu ya, nggak cuma organisasi yang kayak di kampus gitu ya. Jadi namanya itu ah at organization. Nih, yang ini.
Gitu, udah kejawab belum ya? Pengalaman sebagai sekretaris OSIS boleh dicantumin juga nggak Kak? Boleh banget ya. Itu pengalaman organisasi yang keren tahu. OSIS itu adalah tahu perusahaan yang ngebuat jalur OSIS kayak kayak apa ya? Kayak perkuliahan juga kan ya sih? Kalau OSIS itu di dianggap prestisius gitu. Jadi boleh banget. Semua organisasi itu boleh dimasukin ke pengalaman. Kalau organisasi itu dianggap pengalaman sih, yang volunteer itu nggak hanya yang dibayar berarti ya, maaf ya, organisasi juga dianggap pengalaman. Kalau misalnya kepanitiaan yang cuman 2 bulan atau 7 hari, itu namanya volunteer atau sukarelawan. Ini aku langsung jawab ya jadinya ya. Maaf ya, melewati moderator. Apa kok Kak, nggak apa-apa. Biar lebih ngalir aja, santai Oh aja. iya, berarti boleh langsung dijawab ini ya. Ini Boleh, memang boleh, lagi boleh. sesi tanya jawab ya jadinya, Sekarang gabung gitu masuk ya. ke sesi tanya jawab. Oke gitu ya. Ini kayaknya Lanjut, aku lanjut. langsung nyerosot aja tadi ya. Nggak apa-apa Kak, santai. Thank you. Nanti kasih tahu aja ya kapan aku harus membatasi waktu ini. Baik Kak, siap. Oke. Kalau mendapatkan sertifikat webinar bisa nggak, Kak? Kalau sertifikat webinar itu, kalau di LinkedIn itu setahu aku sih nggak ada ya. Tapi kalau misalnya nih, misalnya webinar ini tuh ada di LinkedIn. Terus kamu itu ada fitur di mana namanya kamu mengatakan kepada koneksi kamu, kamu mengikuti acara ini karena acara ini juga diupload di LinkedIn gitu. Tapi kalau untuk dimasukin itu jarang banget sih ada yang masukin sertifikat webinar kecuali kamu buatnya sertifikat uh, pelatihan pelatihan yang misalnya 7 hari 7 bulan itu bisa. Kalau kursus namanya, kalau webinar doang sih kalau cuma 1 hari ya itu biasanya belum ada fiturnya di LinkedIn. Kalau ikut MBKM kampus mereka gitu boleh nggak disantumin? Boleh banget ya, itu masuk ke magang. Aku juga dulu MBKM magang aku. eh Boleh banget itu masuk ke pengalaman ya. Terus Kak, aku sering keluar sendiri itu gimana ya Kak solusinya? Oh, kalau itu mungkin dari HP berarti ya. Boleh banget dihapus dulu aplikasinya terus di-download lagi. Biasanya itu error dari HP doang itu mah. Atau enggak kamu bukanya di laptop pakai websitenya linkedin.com gitu ya di Google itu juga bisa nggak usah di-download aplikasinya juga bisa. Kak, kalau lomba-lomba gitu masuknya ke pengalaman nggak ya? Enggak. Nah, jadi aku tunjukin lagi ya kalau lomba itu masuknya di sini. Lomba itu masuk di penghargaan. Jadi penghargaan sama organisasi itu beda. Nih ya, di bawah banget tuh lomba. Mana ya lomba aku ya? Sebentar. Lomba itu masuk. Ini kayak aku bilang ya, kursus ya. Kursus itu bisa dimasukin. Kalau webinar itu belum ada fiturnya. Hmm, ini lomba itu di Word nih. Ditambah aja. Di add section berarti. Di add sectionnya yang award. Mana ya? Maaf. Di situ ya, bukan di pengalaman ya, karena itu adalah, tadi kamu bilang ngikut jadi peserta ya, bukan jadi pemenang ya. Biasanya sih, kalau cuman pengalaman mengikuti lomba nggak dimasukin ke LinkedIn, tapi kalau juara itu dimasukin ke LinkedIn. Jadi kalau misalnya pengalaman itu yang organisasi aja, yang uh, sukarelawan, di volunteer gitu ya. Tadi yang lomba tuh di sini ya, uh, edisional ya ternyata. Nih, yang edisional ya, yang award gitu. Terus apa lagi ya? Kalau kepanitiaan itu masuk pengalaman, itu masuk volunteer ya, kepanitiaan sukarelawan. Kalau hobi yang nggak ada hubungannya nggak perlu dicantumin. Ya, kalau misalnya kayak apa ya, misalnya kita buat hobi yang nggak ada hubungannya nggak perlu dicantumin. Ya nggak perlu ya, misalnya kayak apa ya contohnya? Aku nggak ada sih sebenarnya fitur hobi. Mungkin maksud kamu keahlian kali ya. Misalnya nih kita di workshop nih. Yang kita pakai kan project management atau apa team leadership gitu ya. Nggak usah dibuat konten kreatornya gitu ya. Kalau misalnya nggak ada juga yang kita pakai di konten kreator gitu. Jadi kayak yang sesuai aja. Karena nanti kamu pasti banyak organisasi yang kamu ikuti dan semua-semuanya tuh bisa kok beda-beda keahlian kamu pakai kan nggak mungkin kamu satu organisasi 10 keahlian langsung kamu pakai enggak. Jadi kayak eh
by timing aja keahlian kamu sampai bisa puluhan keahlian gitu. Kak, kalau pengalamannya udah lumayan lama tapi relevan boleh dimasukin nggak ya? Boleh banget. Tapi jangan lama banget ya. Maksimal maksimal berapa ya? 3 sampai 5 lah ya. Jangan sampai 10 tahun banget ya. Kamu kayaknya udah lupa juga kamu pernah berada di sana kalau udah 10 tahun. Kalau untuk prestasi yang kita share di LinkedIn itu harus prestasi yang terbaru ya Kak. Boleh banget dari SMA. Aku tuh SMA udah buat apa sih pengalaman aku yang SMA. Jadi boleh banget dimasukin. Kalau SMP boleh banget ya, tapi aku nggak punya pengalaman SMP sih, makanya aku nggak buat. Kamu sekarang udah mahasiswa. Kalau misalnya aku boleh saranin yang dari SMA aja ya, karena SMP nanti kalau kamu tamat itu udah terhitung hampir 10 tahun juga jatuhnya ya. Atau udah kelamaan lah ibaratnya. Jadi kayak dari SMA juga boleh. Tapi kalau misalnya kayak SMP kamu benar-benar yang bergengsi kayak misalnya OSIS gitu ya, boleh banget sih dibuat gak apa-apa. Jadi boleh banget ya, semua di LinkedIn itu adalah riwayat hidup kamu. Karena di CV kamu tuh cuman boleh naruh satu halaman doang. Jadi di LinkedIn itu buat aja semua pengalaman profesionalnya gitu. Izin bertanya kalau kepanitiaan itu masuk pengalaman kakak, masuk volunteer ya, sukarelawan bukan pengalaman. Oke, sama-sama Rido gitu. Udah habis ya pertanyaannya. Aku stop share. Oke, pas banget nih Kak dengan waktunya dari panitia tadi menginteruskan aku sendiri untuk sesi tanya jawab diselesaikan pukul 4. Nah, mungkin sebelum itu kami selaku panitia ngucapin banyak terima kasih Kak Rehol karena sudah mau menjadi pemateri kita pada sore hari ini walaupun Kak Rehol juga lagi kondisinya tidak fit, ya masih dari tadi batuk juga masih semangat untuk menyampaikan materi yang sangat apik sekali dari tadi. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih mewakili dari teman-teman panitia dan mungkin sebelum menutup sesi kita yang kedua, mungkin Kak Rahel bisa memberikan closing statement kepada teman-teman di sini. Oke, tadi udah banyak banget ya yang aku jelasin ya. Aku cuma mau teman-teman jangan berhenti dari sini. Kita misalnya stop Zoom sama-sama, tapi ilmunya nggak boleh di stop. Pulang dari sini aku mau yang aku sharingkan, yang kita belajar bareng-bareng di sini benar-benar dimanfaatkan sama teman-teman. Karena apa yang teman-teman lakuin hari ini akan berdampak di 5 sampai 10 tahun mendatang. Jadi kalau teman-teman hari ini memilih tidur, begitu juga nanti yang akhirnya datang di 10 tahun yang akan mendatang. Jadi, apapun yang terjadi, itu semua berdasarkan persepsi teman-teman. Misalnya melihat LinkedIn sebagai suatu hal yang buruk, insecure buat kita membandingkan diri sendiri, itu karena teman-teman mandangnya negatif. Coba diubah persepsinya. Wah, LinkedIn jadi tempat teman-teman aku berprestasi, aku apresiasi, aku juga bisa sebagus mereka. Kita sama-sama sukses bareng-bareng. Jadi, jangan salahin platformnya, salahin diri kamu. Kenapa kamu nganggap platform itu menjadi bad influence sama kamu. Jadi menurut aku, yang pertama tadi, jangan sia-siain ilmu yang didapat, jangan pernah menjadikan suatu hal itu menjadi hal yang negatif di diri kamu, dan semangatnya jangan pernah dikurangin, karena setiap step itu sangat penting. Ketika kamu hancur di satu step aja, itu akan berdampak di akhir nantinya. Semangat teman-teman yang buat kuliah semester akhir, atau mencari kerja apapun itu, semoga kita sukses sama-sama dan semoga sehat selalu. Thank you semuanya. Oke, terima kasih Kak Rahel. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa dan berbincang kembali di lain kesempatan. Oke, itu merupakan penutup dari sesi kita yang kedua. Selanjutnya kita akan memasuki rangkaian kegiatan yang lain. Oke, sekarang teman-teman peserta dimohon untuk mengisi post-test yang telah disediakan oleh panitia untuk mengukur pemahaman mengenai pelatihan ini, serta akan ada reward nih bagi peserta dengan nilai post-test tertinggi. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk mengikuti post-test ini yang sudah di-share nih sama panitia di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa segera menuju ke link tersebut agar teman-teman bisa segera mengerjakan dan jangan lupa akan ada reward bagi peserta dengan nilai post test tertinggi. Oke, gimana teman-teman panitia bisa segera dimulai?
Oke, sudah mulai banyak ya ternyata yang udah join. Ayo teman-teman yang lain bisa segera join dan dapatkan hadiahnya dengan mendapatkan nilai tertinggi di kuisis ini. Ayo, semangat semua. Udah berapa nih Kak yang join? Oke, masih 30 peserta yang join kuisis. Ayo ditunggu. Jam berapa Mas Mbak Panitia dimulai? Oke, dari instruksi dari panitia jam 16 lewat 5 menit kita mulai ya. Jadi teman-teman bisa segera untuk join. Dan nanti yang mendapatkan nilai tertinggi silahkan menghubungi admin di grup yang telah teman-teman masuki sebelumnya pada saat pendaftaran. Ayo, udah 55. Punyaku nggak bisa, mungkin coba di restart lagi. Jangan lupa kodenya ada kodenya ya 198762 dengan kode 198762. Ayo, udah 65 peserta nih yang join. Oke, kodenya saya ulangi ya. Kodenya itu 198762. Oke, 198762. Oke, dalam hitungan ke-10. Hitung mundur, dimulai ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah banyak peserta yang sudah memulai mengerjakan soal. Terlihat di sini peserta bernama Widi memimpin. Oh, ditikung Farasat Ahmad. Apa yang terjadi? Masih lama ternyata, saudara-saudara. Oke, teman-teman tetap fokus. Sebanyak 2 orang mengerjakan 4 soal benar secara berturut-turut. Oke, teman-teman tampak serius di sini. Oke, Ataya Rashfa Inshiro
memimpin dengan poin 6.000. Poinnya sudah bertambah jadi 7.790. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tampak ketat ternyata perebutan posisi 1, 2, dan 3. Biar semangatnya semakin membara, barang siapa yang mendapatkan peringkat pertama akan mendapatkan reward dari panitia. Silahkan menghubungi admin grup yang ada di grup pelatihan ini. Oke, teman-teman masih terus mengerjakan. Sebanyak 90-an peserta. Terjadi kejar-kejaran poin antara Dewinta Zahra dan Raihan Vicky. Hanya terpaut 300 poin ternyata ya. Sangat sedikit selisih. Oke, nampaknya teman-teman sudah mencapai separuh perjalanan lebih di sini. Oke. Ternyata Muhammad Triandika Bayi Taki memimpin jalannya pertandingan dengan poin disusul oleh Dewinta Zahra. Oke, sudah akan mencapai poin-poin akhir di mana sudah tertinggal masing-masing 3 sampai 4 soal di mana total soal sebanyak 20. Semangat teman-teman. Oke. Sudah ada beberapa teman-teman yang sudah selesai. Kita masih menunggu karena poin di sini sangat fleksibel ya, sangat tidak menentu siapa yang akan di waktu terakhir ataupun di soal terakhir mendapatkan di posisi berapa. Sementara dipimpin oleh Muhammad Triandika sebanyak 2.745, masih bisa disusul dengan teman-teman yang lain. Ternyata Muhammad Ramadan masih bisa menyusul ya, dikarenakan sisa soal tersisa masih cukup banyak dengan poin yang tidak terlalu selisih jauh, sebanyak 1.000. Berliana mengejar. Apa yang terjadi? Masih menunggu teman-teman yang lain menyelesaikan soal sebelum ditentukan siapa yang benar-benar memimpin klasemen. Sementara saat ini dipimpin oleh Muhammad Triandika, apakah masih bisa disusul atau tidak? Apalah dayaku yang sinyalnya jelek. Tidak apa-apa, Kak.
Mungkin di next kesempatan kita bisa bermain-main kembali, kita bisa menjawab pertanyaan bersama-sama lagi. Dikarenakan adanya kuisis ini, kita tidak bisa menggunakan ChatGPT ya. Jadi murni knowledge dari teman-teman dipertaruhkan di sini. Oke. Bisa terlihat siapa teman-teman yang benar-benar memperhatikan dari awal hingga akhir. Semangat teman-teman, jangan menyerah. Oke. Ternyata kita sudah mendapatkan salah satu pemenang kuisis kita pada hari ini. Selamat kepada Muhammad Triandika Bahitaki yang akan mendapatkan reward dari panitia dalam acara self improvement training ini. Mungkin kepada Mas Muhammad Triandika bisa langsung menghubungi admin ataupun mengchat admin yang ada di grup pada saat kalian memasuki grup pelatihan ini. Mungkin kepada panitia yang bertugas bisa diakhiri presenting kuisis kita pada kesempatan kali ini. Oke, saya ucapkan selamat kepada seluruh teman-teman yang sudah mendapatkan reward atas kuisis kita pada kali ini. Oke, bagi teman-teman peserta, silahkan mengisi link presensi yang telah disediakan oleh panitia melalui kolom chat dan WA Group. Presensi ini sebagai rekap data penyerahan esertif bagi peserta yang mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir. Jadi, presensi ini adalah untuk mengklaim sertifikat kalian. Jadi, sebelum ini berakhir, sudah dipastikan mengisi link presensi terlebih dahulu. Oke. Silakan teman-teman mengisi link presensi yang sudah di-share oleh panitia. Kak, rewardnya cuma untuk satu orang. Benar sekali. Reward kali ini hanya diperuntukkan oleh satu orang dengan posisi teratas. Jadi, untuk teman-teman yang lain yang kurang beruntung bisa mengikuti di kegiatan yang lain. Jangan berkecil hati, tetap semangat, dan jangan putus semangat. Kak, linknya salah sepertinya. Aku Oke, mohon maaf ya sekali lagi teman-teman. Ini segera dari tim panitia mengirimkan link yang baru untuk teman-teman bisa presensi. Apakah sudah teman-teman? Oke, silakan diisi kembali di link presensi yang sudah panitia kirimkan. Oke, teman-teman bisa segera mengisi link presensi yang ada di kolom chat Zoom meeting untuk mengklaim sertifikat kalian. Jadi sebelum ini berakhir sudah dipastikan mengisi link presensi dulu ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dan panitia dipersilahkan untuk menyalakan kamera.
Selanjutnya, kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan. Oke, teman-teman, dimohon untuk bisa menghidupkan kamera untuk kita melakukan sesi dokumentasi. Ayo, masa kalah dengan Kak Rahel nih. Kak Rahel udah on cam kembali. Walaupun lagi tidak enak badan, masih tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan sampai akhir. Oke, dalam hitungan ketiga, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. 7 slide ya teman-teman. Oke, slide ketiga, bersiap ke slide keempat. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kelima. 1, 2, 3. Oke, slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya teman-teman. 1, ditahan senyumnya, walaupun nanti giginya kering nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung sesi pelatihan self-improvement training dengan tema Improve Your Personal Branding by Upgrade Your LinkedIn Profile. Tentunya, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen, pemateri, dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Kami juga selaku panitia memohon maaf jika terjadi kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator mohon undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Sama-sama teman-teman. Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padaku. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta, apalagi kau juga ada pemiliknya. Tapi ku tak mampu membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padamu.
Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Atau bolehkah aku sekedar sayang padamu? Maka maafkan jika ku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharapkan sayang padaku. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi kau juga ada pemiliknya, tapi ku tak mampu